Assalamualaikum, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ulul Albab dengan saya Linda Permatasari selaku pembicara pertama, Laila Novita Maulidatul Ula selaku pembicara kedua, dan Muhammad Yusril Izal Fahmi selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, langkah mulia negara Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia yang termaktub dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali, yang mana juga terdapat dalam pasal 28D ayat 1 Konstitusi, pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan pasal 7 Universal Declaration of Human Rights. Pun sejalan dengan John Locke dalam teorinya bahwa tujuan hukum adalah pemeliharaan hak-hak alamiah yang sudah ada pada masa status naturalis. Hal inilah yang menjadi alasan betapa perlunya memberikan hak memilih ASN dalam pilkada sebagaimana jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. Kami pun tidak menutup mata Dewan Juri yang terhormat. Latar belakang mosi perdebatan kita kali ini adalah keberpihakan ASN terhadap pilihan politik tertentu sehingga menyebabkan ketidaknetralan dalam pemilihan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, netralitas ASN senyatanya sudah diupayakan pemerintah berupa adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan penerbitan surat keputusan bersama berupa pengesahan netralitas ASN pada bulan September 2022 yang pada faktanya upaya pemerintah tersebut sudah mengalami peningkatan sebagaimana data yang kami kutip dari laman KASN. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 412 kasus dan pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 243 kasus. Artinya Dewan Juri yang terhormat menangani permasalahan tidak harus menciderai konstitusi. Profesor Dr. Haji Kamsi MA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga menyatakan pengawasan ketertiban dalam kehidupan publik masyarakat salah satunya dengan mencegah hal-hal yang buruk dan tidak sesuai dengan ukuran kepantasan sebagaimana pencabutan hak memilih ASN dalam pilkada. Mendiang sosiolog Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul Teori Negara menyebutkan bahwa salah satu indikator dari berkembangnya sistem demokrasi adalah berimbangnya kekuatan politik antara rakyat sipil dan pemerintahan. Artinya Dewan Juri yang terhormat, hak memilih ASN menjadi mutlak untuk diberikan sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan politik demi terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis. Sehingga Dewan Juri yang terhormat perlu kita amini bersama yang juga menjadi gaungan solusi kami bahwa dalam menjaga permasalahan netralitas ASN dalam pilkada bukan berarti menghapus hak memilih ASN sehingga bertentangan pada konstitusi. Akan tetapi perlu meningkatkan peran dan profesionalisme lembaga dalam pengawasan kekuasaan politik demi terjalannya penegakan hukum yang demokratis sehingga prinsip-prinsip pemilihan dan hak asasi ASN masih terlindungi dan terjamin. Sekian dan terima kasih. Lex semper David remedium, hukum selalu memberikan obat. Namun Dewan Juri yang kami hormati, pencabutan hak pilih ASN dalam pemilihan kepala daerah bukan memberikan sebuah penyembuhan atau penyelesaian terkait permasalahan yang ada, namun justru akan menimbulkan efek samping yang lebih besar. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Laila Novita Maulidatul Ula selaku pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi dalam ranah yuridis normatif dan akan melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dibangun apik oleh pembicara pertama kami. Dan sekali lagi kami sampaikan dengan tugas, lugas, dan mantap bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni pencabutan hak memilih ASN dalam pilkada. Yang mana titik tidak sepakatan kami pada mosi perdebatan kita kali ini akan kami paparkan dalam beberapa poin di bawah ini. Yang mana yang pertama, Dewan Juri yang kami hormati, Montesquieu, seorang pemikir politik Perancis, menyatakan bahwa hal yang paling baik ialah negara hukum, sebab dalam konstitusi ada 3 inti pokok pembahasan yang mana salah satunya ialah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin terkait perlindungan hak asasi manusia sendiri yang mana secara eksplisit telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28I ayat 4 yang menyatakan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Sehingga jika pemerintah masih memaksakan untuk adanya pencabutan dari hak pilih ASN, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pengabaian persamaan hak politik yang dimiliki. Hal ini juga kami dasarkan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik tanpa ada kecualinya. Selain itu juga, hal ini kami dasarkan pada International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights pasal 25 ICCPR yang menentukan bahwa setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dan tanpa ada pembatasan yang tidak beralasan. Hal ini telah membuktikan pencabutan hak pilih ASN dalam pilkada melukai dari hak politik ASN itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang kami hormati, Herbert McCloskey dalam International Encyclopedia of the Social Science menjelaskan terkait partisipasi politik yang mana ialah sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui pengambilan bagian dari proses pemilihan penguasa baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga peran serta memberikan ruang dan kapasitas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya merupakan penjabaran dari demokrasi yang berpautan dengan proses yang menjelma dalam bentuk hak politik. Berdasarkan hal di atas, secara mutlak bahwa partisipasi ASN merupakan salah satu unsur dalam menciptakan demokrasi yang sesungguhnya diidam-idamkan, karena partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokrasi tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warganya, Dewan Juri yang kami hormati. Lalu yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwa pertimbangan dari pencabutan hak memilih ASN ini karena banyaknya permasalahan terkait netralitas ASN. Namun Dewan Juri yang kami hormati, terkait netralitas ASN sendiri secara eksplisit telah diatur dalam bab 2 tentang asas prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang mana salah satunya ialah asas netralitas. Sehingga secara mekanisme, jika seorang ASN melanggar dari asas netralitas tersebut, menjadi pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku dari ASN tersebut, bukan justru mencabut hak politik dari ASN tersebut, Dewan Juri yang kami hormati. Hal ini pun selaras dengan yang disampaikan oleh Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, yang juga menilai bahwa hak suara ASN harus tetap ada. Selain itu, pemerintah sendiri telah melakukan berbagai macam solusi terkait permasalahan netralitas ASN, yang mana salah satunya ialah pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya pemerintah sendiri telah mengupayakan terkait netralitas ASN sendiri tanpa adanya pencabutan hak pilih dari ASN. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, pada akhirnya sampai akhir pun kami tetap menolak meski perdebatan kita kali ini, yakni pencabutan hak memilih ASN dalam pemilihan kepala daerah. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan argumentasi yang telah dibangun sangat baik oleh tim kami, Dewan Juri yang terhormat. Argumentasi yang dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua tim kami dalam ranah filosofis, yuridis, dan normatif sudah cukup jelas mengungkapkan urgensi mengapa hak memilih bagi aparatur sipil negara harus tetap diberikan ketika pemilihan kepala daerah. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dasarnya. Dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Maka sangat tidak mendasar dan bertentangan, Dewan Juri yang terhormat, jika hak memilih ASN dicabut dalam gelaran pilkada, karena pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat adalah bentuk partisipasi rakyat termasuk ASN dalam mengekspresikan hak memilih pemimpinnya. Dewan Juri yang terhormat mengutip data statistik anggota ASN dari Badan Kepegawaian Negara per tanggal 20 Juni 2022, jumlah ASN secara keseluruhan ada 4.344.552 orang, dengan total 77%-nya adalah ASN di daerah. Tentunya jumlah inilah yang nantinya akan dikebiri hak memilihnya karena pencabutan hak pilih bagi ASN ketika pilkada. Hal ini berseberangan dengan konsep negara demokrasi, Dewan Juri yang terhormat. Sebagai negara demokrasi, pencabutan hak pilih ASN ketika pilkada di Indonesia merupakan suatu bentuk kemunduran, karena pada asasnya rakyat Indonesia mempunyai kemampuan dan hak yang sama dalam hubungan sosial dan politik tanpa terkecuali. Hal ini sudah diamankan secara jelas oleh konstitusi melalui pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, alasan mendasar mosi perdebatan ini muncul adalah terkait
terkait berbagai permasalahan netralitas ASN yang muncul dalam gelaran pilkada. Fakta di lapangan mengatakan suara ASN sangatlah berdampak untuk mendulang suara ketika pilkada. Saan Mustafa, seorang wakil Komisi 2 DPR RI menyatakan ASN sering dimanfaatkan calon kepala daerah petahana demi mendapatkan suara atau dukungan dari birokrasi. Mempolitisasi suara ASN di daerah oleh calon kepala daerah petahana sangatlah rawan terjadi. Dan ini sangat berbahaya mengingat netralitas ASN sudah diatur dalam undang-undang. Namun Dewan Juri yang terhormat, jika solusi atas permasalahan ini adalah mencabut hak pilih ASN ketika gelaran pilkada, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih rumit karena bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Dalam merumuskan hukum, kaidah fikih menjelaskan ad-dararu la yuzalu bid-darar. Bahaya dan permasalahan itu tidak dapat dihilangkan dengan bahaya dan permasalahan lainnya. Dengan kata lain, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan ketidaknetralan ASN yang disebabkan oleh relasi kuasa calon kepala daerah petahana tidak dapat diselesaikan dengan pencabutan hak pilih ASN. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan kita kali ini agar permasalahan yang terjadi tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih rumit. Kami menolak mosi perdebatan kali ini bukan tanpa alasan yang mendasar, Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara, pelanggaran mayoritas yang dilakukan oleh ASN adalah keberpihakannya kepada salah satu paslon dan parpol. Melihat dari data ini, Dewan Juri yang terhormat, mencabut hak pilih ASN sebagai solusi pada permasalahan ketidaknetralan ASN ketika pilkada sungguh telah sangat tidak relevan. Permasalahan sebenarnya pada kasus ketidaknetralan ASN adalah kode etik yang dilanggar oleh ASN tersebut ketika pilkada. Pun Dewan Juri yang terhormat, jikalau memang hak memilih ASN tetap dicabut, hal ini tidak akan menjamin kalau ASN akan netral dan tidak melakukan pelanggaran ketika gelaran pilkada. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya ASN diharapkan mampu bersikap netral seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN. Namun, landasan hukum ini tidak berjalan dengan baik sehingga permasalahan netralitas ASN tetap terjadi. Menanggapi hal demikian, pemerintah tidak tinggal diam, Dewan Juri yang terhormat. Melalui surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kementerian Pan-RB, Kemendagri, BKN, KSN, dan Bawaslu, pemerintah sudah melakukan upaya yang sangat baik untuk menangani kasus netralitas ASN. Di antaranya, upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN pada instansi pemerintah. Selanjutnya, upaya memberikan bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN. Selanjutnya, pembentukan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing pihak. Yang selanjutnya, menyusun tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemilihan umum dan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan keputusan bersama agar berjalan dengan baik. Dengan upaya yang dilakukan pemerintah ini, Dewan Juri yang terhormat, tentunya akan menekan angka penurunan permasalahan netralitas ASN. Hal ini sudah terbukti dengan data yang kami peroleh dari Komisi Aparatur Negara. Pelanggaran netralitas ketika pilkada tahun 2019 menurun 40% ketika pilkada tahun 2020 tanpa mencabut hak memilih ASN. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hak pilih ASN harus tetap diberikan ketika pemilihan kepala daerah. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, sampailah kita di akhir perdebatan, yang mana pembicara 1, 2, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dan komprehensif dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, hak memilih ASN nyatanya menjadi amanah negara Indonesia sebagai negara yang demokratis yang diatur dalam konstitusi. Menurut Franz Magnus Susino, ada 5 ciri negara demokratis. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Dan yang terakhir, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Pertanyaan kami sangat sederhana, Dewan Juri yang terhormat. Ketika salah satu elemen dalam ciri demokratis itu tidak dipenuhi, masih pantaskah negara Indonesia ini disebut sebagai negara yang demokratis? Perlu kita pahami bersama, Dewan Juri yang terhormat, tidak ada urgensi mendasar terkait pencabutan hak memilih ASN dalam pilkada, karena senyatanya pencabutan hak memilih yang diusulkan hanya berputar pada permasalahan netralitas ASN. Padahal faktanya pemerintah sudah mengatur terkait netralitas ASN dalam pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan pemerintah juga sudah menerbitkan surat keputusan bersama berupa pengesahan netralitas ASN. Kami pun juga akan memberikan bukti bahwa upaya pemerintah dalam
dalam menjaga netralitas ASN sudah mengalami peningkatan Dewan Juri yang terhormat, di mana data yang kami peroleh dari laman KSN tercatat pada tahun 2019 ada 412 kasus dan pada tahun 2020 turun hingga 243 kasus. Artinya Dewan Juri yang terhormat menjaga permasalahan netralitas ASN dalam pilkada bukan berarti menghapus hak memilih ASN sehingga bertentangan pada konstitusi. Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan perlu meningkatkannya peran dan profesionalisme lembaga dalam pengawasan kekuasaan politik demi terjalannya penegakan hukum yang demokratis, sehingga prinsip-prinsip pemilihan dan hak asasi ASN masih terlindungi dan terjamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.